Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Budi Dwi Arifianto, ditemani oleh partner saya ngajar, seorang praktisi yang tidak diragukan lagi kalau untuk diajak bicara ngalor ngidul tentang film dokumenter, Mas Kisno Ardi. Halo, selamat siang atau selamat sore. Pagi dan malam, Mas. Pagi dan malam. Ya, karena podcast ini bisa didengerin kapan saja. Oke, baik. Dalam konten kali ini kita akan membahas tentang, ini tentunya seputar tentang perencanaan film dokumenter gitu ya, sesuai dengan apa yang sering kita bicarakan, bahwa sebuah film itu selalu diawali dengan perencanaan. Nah, kita akan mengobrolkan tentang menulis sinopsis dan treatment sebuah film dokumenter. Gitu ya, Mas ya? Ya, betul. Oke, baik. Sinopsis dan treatment. Di dalam sinopsis, ketika menuliskan sebuah sinopsis dan juga treatmentnya, nah nanti kita akan bahas bedanya treatment sama sinopsis itu apa. Untuk bisa terbaca alur ceritanya dalam dokumenter sebaiknya ya, dan tentunya harus disertakan dengan menuliskan ide dasar dokumenternya seperti apa, film statementnya seperti apa, terus ada logline, baru di situ sinopsis dan treatment gitu. Nah, di konten yang sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa sebelum membuat sinopsis dan treatment, kita itu melalui pada tahap menulis ide dasar dengan cara mengisi form ide dasar. Nah, di dalam form ide dasar itu ada beberapa pertanyaan. Kalau nggak salah di situ ada 10 pertanyaan gitu ya. Nah, salah satunya atau beberapanya bisa dituliskan kembali dengan cara penyempurnaan yang lebih pendek dan lebih, ya tentunya lebih sempurna lagi ketika sudah ada di tahapan menulis sinopsis dan treatment. Karena pada saat menulis form dokumenter masih pada riset awal, terus setelah itu kita melakukan riset lapangan. Jadi sebelum menulis treatment, sinopsis dan treatment ini tentunya dilalui juga yang namanya riset lapangan. Nah, setelah riset lapangan ini baru kita kembali lagi untuk menulis sinopsis dan treatment. Kenapa harus ada riset lapangan? Karena ketika kita menulis sinopsis dan treatment tentunya berbasis data visual dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya kita catat dan kita alami pada sebuah topik dokumenter yang akan kita angkat. Seperti itu mungkin ya, Mas ya, kira-kira. Betul. Jadi mungkin saya beri gambaran sedikit aja. Sebenarnya kan secara singkat di dalam penulisan secara umum, secara standar, mungkin kalau kita kirim proposal dan sebagainya untuk ajuan sebuah film dokumenter itu biasanya dia akan terdiri dari 3 bagian gitu. Atau 4 biasanya. Ada premis gitu. Premis itu semacam ide dasarnya gitu, terus kemudian logline, kemudian sinopsis dan treatment gitu. Nah, kenapa harus berurutan begitu? Karena biasanya produser atau biasanya orang-orang yang tertarik dengan film itu dia akan membaca dari ide dan logline-nya dulu gitu. Seperti apa sih ide yang menarik apa enggak gitu. Kalau di 2 itu menarik, misalnya di ide dasar dan logline-nya menarik, kemudian dia akan berlanjut kepada sinopsis gitu. Nah, sinopsis itu kan sudah tergambar tokoh, karakter dan sebagainya. Ketika dia tertarik di sinopsis ternyata menarik, dia akan lari ke treatment-nya, bagaimana detail ceritanya gitu. Biasanya begitu. Jadi secara teknis sebenarnya itu untuk memahami jalan pikiran pembuat filmnya seperti apa, kurang lebih gitu. Jalan pikiran ya, Mas ya. Jalan pikiran seperti itu. Ya, di sini berarti ada ide dasar, film statement, logline, terus di sini
sinopsis dan treatment. Oke, mungkin kita akan coba pahami satu persatu ini, Mas. Baik. Apa yang dituliskan di dalam ide dasar, Mas? Ide dasar itu mungkin boleh saya screen sedikit. Oh, contoh ya, Mas ya? Mau ngasih contoh? Oke, kita akan coba contoh ini ya. Contoh, jadi gini, apa yang kita tuliskan di sini, kita akan melihat bagaimana contoh ketika itu dituliskan dalam bentuk ini ya, film yang sudah direncanakan gitu. Nah, biasanya ide, mungkin saya langsung ya, ini sebenarnya itu dulu anak-anak SMA di Maros di Sulawesi Selatan sana ketika dia membuat film tentang dokumenter sih tentang pesantrennya sebenarnya, dan ini film mungkin beberapa kali dia juga masuk beberapa nominasi di festival-festival film pesantren. Nah, saya mau cerita ide dasar itu sebenarnya keresahan gitu ya. Jadi teman-teman harus bertanya dulu ide dasarnya itu apa gitu, bukan sesuatu yang belum diketahui atau sesuatu yang jarang terjadi gitu, bukan sesuatu yang sekedar unik gitu, tapi itu dibalikkan kepada dirimu. Ketika terjadi sesuatu seperti itu, apa sih yang membuatmu gelisah atau resah atau merasa bahwa itu penting untuk diceritakan gitu. Jadi ide dasar itu kadang teman-teman masih menuliskannya sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh, sesuatu yang yang belum diketahui orang gitu. Sebenarnya lebih dalam dari itu sebenarnya kalau mau ngomong ide dasar gitu. Ide dasar itu sudah menyangkut soal empati atau rasa atau apa istilahnya, atau unek-unek yang ada di dalam kepalamu gitu ketika ingin menyampaikan cerita itu. Sebenarnya apa yang melatar belakangi gitu. Keresahan apa atau kegelisahan apa, itu yang harus harus ditanamkan dulu di kepala gitu. Nah, selama ini mungkin teman-teman masih berpikir bahwa ide dasar itu adalah sesuatu yang menurutmu itu aneh, itu tidak diketahui orang, itu tidak itu tidak diketahui orang, masih aneh, dan mungkin juga karena unik gitu. Nah, itu masih berbicara sebenarnya pada tataran news atau berita gitu. Melihat sesuatu itu karena aneh, unik, dan tidak diketahui orang gitu. Nah, di dalam dokumenter lebih jauh dari itu gitu. Ide dasar atau keresahan itu sudah harus merupakan keresahan atau kegelisahanmu ketika melihat sesuatu. Bukan sekedar aneh, unik, dan belum diketahui orang lagi, tapi sudah keresahan gitu. Apa yang ada di dalam pikiranmu ketika melihat itu? Oke. Mungkin tak tambahin sih. Jadi penonton tidak lagi hanya dikasih tahu tentang sesuatu gitu, tapi penonton sudah kamu kasih tahu tentang pikiranmu, tentang gagasanmu, tentang apa yang menjadi konsenmu, tentang apa yang menjadi keprihatinmu terhadap sesuatu itu, atau kegelisahanmu terhadap sesuatu. Oke. Gitu kira-kira. Iya. Nah, sekarang akan kita coba bedakan dengan film statement, Mas. Nah, jadi tadi keresahan ya, jadi keresahan. Nah, kalau keresahan itu kan keresahan itu kan ide yang mendasari kenapa terjadi sesuatu gitu. Film statement mungkin film statement lebih kepada pendirianmu atau sudut pandangmu atau keberpihakanmu terhadap subjek. Oke. Jadi lebih kepada sikap sih sebenarnya, atau sudut pandangmu gitu. Sikap itu kayak apa ya? Ketika ada dua orang berantem itu, kamu tentunya harus bersikap gitu. Sikap di tengah atau membela salah satu gitu. Nah, itu sikap gitu, tidak boleh kemudian abu-abu. Nah, di dalam dokumenter pembuat film harus punya sikap terhadap peristiwa itu, terhadap gejala itu, atau terhadap apapun gitu. Misalnya soal kerusakan lingkungan, soal kemiskinan, soal ketimpangan sosial, soal diskriminasi, soal kekerasan dalam rumah tangga, soal macam-macam gitu, soal toleransi, mungkin soal keagamaan dan sebagainya. Nah, film statement lebih pada sikap atau cara pandangmu terhadap isu itu atau cerita itu. Political standing gitu?
Nah, semacam political standing seperti itu. Keberpihakan gitu, di mana kamu akan memihak terhadap cerita atau subjek yang ada terjadi di depanmu itu gitu. Nah, balik lagi sebenarnya ini kalau jurnalistik sikap itu kadang tidak harus ditunjukkan, karena di dalam jurnalistik kan ada yang disebut cover both side gitu, bahwa pandangan harus berimbang antara A dan B, antara pihak tertuduh dan yang dituduh gitu. Tapi di dalam film tidak harus seperti itu gitu. Yang penting kamu punya sikap, kamu punya sudut pandang terhadap isu itu gitu. Nah, jadi di dalam dokumenter tidak harus ada keberimbangan cerita gitu, tapi bagaimana kamu membangun cerita, membangun logika-logika, membangun alasan-alasan yang meyakinkan orang sehingga dia percaya dengan pendapatmu, kurang lebih begitu. Oke, jadi keberpihakan film itu mau dibawa kemana bisa dilihat dari kalimat film statementnya ini, Mas ya? Betul, akan dibawa kemana gitu. Kalau kamu nggak dalam risetnya dan nggak membaca terlalu banyak, tidak membaca banyak soal referensi, mungkin akan tadi balik lagi ke jurnalistik. Oke. Unik, aneh, dan tidak diketahui orang, mungkin seperti itu. Oke, menarik sekali. Jadi tadi Mas Adi sudah bilang bahwa ide dasar dan film statement ini pertama yang akan dibaca oleh produser gitu ya. Kalau ketika kita pitching di film market gitu ya. Betul. Karena menarik tidaknya kan di sini ya. Jadi menarik tidaknya di situ karena itu adalah sikapmu sebenarnya, pendirianmu gitu. Dan mungkin juga ada keunikan bukan keunikan ya, ada sesuatu yang spesial nggak di ceritamu, itu akan dilihat dari dua itu dulu. Oke, jadi kalimatnya harus tidak bersayap dan singkat padat jelas, begitu? Betul. Oke. Dan menggambarkan kepribadian sikapmu sebenarnya terhadap cerita. Sebenarnya menggambarkan kekuatan cerita itu dan sikapmu terhadap cerita itu. Kurang lebih begitu. Baik, kita akan lanjut ke logline. Nah, logline ini sebenarnya sudah teknis ya ke cerita. Biasanya sudah menggambarkan. Jadi kalau gagasan, sesuatu yang berbau gagasan, imajinasi sesuatu yang berbau gagasan atau pendirian atau politik itu di atas gitu. Logline sinopsis itu dia sudah tidak menyinggung apapun yang berkait dengan gagasan atau pikiran atau apapun. Dia sudah bercerita, dia sudah menuliskan cerita seperti apa yang akan diceritakan untuk mendukung poin ide dasar dan pernyataan itu tadi. Oke. Nah, dan biasanya logline sudah akan sangat ringkas gitu. Dia terdiri dari 3 kalimat gitu. Biasanya sudah akan merujuk pada orangnya atau karakternya. Atau kalau di dalam film itu sudah masuk ke antagonisnya siapa. Terus antagonisnya siapa dan biasanya dan tentang apa gitu. Siapa dan tentang apa dan persoalannya apa gitu. Karena film dokumenter atau cerita apapun selalu harus ada drama. Nah, drama itu muncul dari persoalan. Tanpa ada persoalan, mungkin filmmu akan terkesan flat atau justru jadi news feature gitu. Jadi berita feature gitu. Tapi ketika kamu mengungkap bahwa ada karakter dan tentang kehidupannya dia, terus kemudian dia menghadapi persoalan-persoalan, kemudian bagaimana dia mengatasi persoalannya itu, kan sebenarnya begitu kalau secara sederhana gitu. Karena logika film adalah logika drama, ada struktur drama yang harus dimainkan. Drama ya. Jadi menuliskan cerita dengan singkat yang terdiri dari setidaknya 3 kalimat yang di situ mengandung unsur mungkin unsur penting dalam sebuah logline itu ya. Siapa dan tentang apa? Ya, paling enggak juga harus masalahnya apa dan bagaimana mengatasinya. Terus ketiga, solusinya apa dan sikap si filmmaker itu bagaimana? Seperti itu ya berarti ya. Ya. 1, siapa dan tentang apa. 2, masalah apa dan bagaimana mengatasinya. 3, solusi apa dan sikap filmmaker bagaimana. Nah, sebenarnya di logline itu atau nanti di sinopsis dan treatment itu kan sebenarnya
Filmmaker itu meminjam hidup orang untuk mendukung gagasan pertama, ide dasar dan statementnya gitu. Sehingga melalui cara pandang filmmakernya, kemudian dia menggunakan subjek atau antagonis itu untuk menceritakan sesuatu dengan sudut pandang atau film statement atau ide dasar yang dia miliki gitu. Sehingga kalau mungkin di dalam istilah film kita kenal dengan karakter driven dan sebagainya. Nah, sebenarnya karaktermu itu adalah orang yang kamu pinjam untuk menceritakan apa gagasanmu atau apa pandanganmu terhadap peristiwa itu gitu. Dari peristiwa itu kemudian kamu menemukan antagonis atau subjek atau karakter yang akan menjadi menjadi medium atau menjadi kendaraan yang akan kamu tumpangi untuk menceritakan itu. Oke. Meminjam hidup subjek untuk membuat film. Betul. Orang, ya, subjek atau orang. Oke, kita next ke sinopsis, Mas. Setelah kita ide dasar, membicarakan ide dasar film statement, terus dibuat menjadi sebuah logline. Nah, sekarang sinopsis. Sebenarnya kalau 3 hal di atas tadi sudah bisa dituliskan dengan baik ya, misalnya di ide dasar, film statement, dan logline itu sudah dituliskan dengan baik dan teman-teman sudah bisa menemukan formulasinya. Sebenarnya di sinopsis tinggal gampang aja sih. Sinopsis itu kan secara sederhana dia hanya mengembangkan logline yang dari 3 kalimat menjadi 3 paragraf. Menguraikan gitu ya, menguraikan gitu ya. Lebih agak melebar. Mungkin belum sedetail di treatment, tapi dia sudah menggambarkan karakternya seperti apa, persoalannya itu yang dihadapi apa saja, dan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan itu gitu. Dan jika pun ada konklusi atau jalan keluar, itu sebenarnya jalan keluar apa yang dilakukan oleh subjeknya terhadap persoalan-persoalan itu. Jadi secara sederhana sinopsis ini mengembangkan dari logline. Gitu, yang dari tiga paragraf menjadi 3 kalimat. 3 kalimat jadi 3 paragraf. Gitu kira-kira. Ya, logline 3 kalimat, sinopsis 3 paragraf. Kurang lebih begitu. Oke, dan unsur-unsurnya tadi ya. Siapa, tentang apa, masalahnya apa, dan bagaimana mengatasinya, solusinya apa, dan sikap dari filmmaker seperti apa. Sikap itu bukan kemudian menunjukkan menurut filmmaker gitu ya, tapi sikap itu meminjam lagi kepada subjek ya. Siap. Gitu. Melalui subjek itu kemudian kamu memandang ada apa. Oke. Terus next yang terakhir ini agak panjang nih ya. Setelah jadi sinopsis, baru dibuat menjadi menuliskan sebuah treatment. Nah, treatment mungkin secara prinsip sama dengan sinopsis gitu, tapi treatment sudah berpikir soal adegan, soal urutan cerita film secara keseluruhan. Misalnya openingnya kamu akan bercerita dari mana gitu. Di sini ada opening, middle, closing. Ya. Opening kan paling tidak juga akan menyiratkan gitu siapa dan tentang apa itu mungkin akan selalu dimulai dari sana gitu. Dan biasanya di middle itu kan karena banyak berbicara tentang struktur drama dan sebagainya, ya biasanya dia akan ngomongin persoalan-persoalan yang dihadapi subjek di dalam kehidupannya gitu. Persoalannya itu apa saja sih sebenarnya, dan bagaimana dia mengatasi persoalan-persoalan itu gitu. Apakah ada persoalan, kan bisa saja persoalan diselesaikan atau masalah-masalah kemudian persoalan-persoalan gitu. Nah, sebenarnya di middle itu kan akan berbicara, ya balik lagi ke struktur drama ya. Biasanya drama itu akan berbicara bagaimana persoalan itu muncul, terus bagaimana persoalan itu berkembang, terus apa yang dihadapi, kemudian bagaimana mengatasinya gitu. Dan di closing kan biasanya itu penutup dari sebuah film gitu. Dari kalau secara sederhana di dalam dunia anak-anak ketika nonton film itu, pelajaran apa yang akan dipetik dari sana gitu. Sebenarnya juga itu sikap filmmakernya terhadap cerita-cerita itu gitu. Bagaimana itu diselesaikan.
Kurang lebih begitu, sehingga di dalam treatment itu sebenarnya sudah detail gitu. Itu akan tergantung kalau teman-teman punya riset panjang dan riset detail dan dalam, itu akan memudahkan menulis treatment gitu. Karena di treatment itu tidak lagi bicara yang mengawang-awang gitu dan bahasa-bahasa menggunakan bersayap gitu. Kalau matahari terbit ya tulis saja matahari terbit gitu, bukan matahari keluar dari ufuk timur gitu misalnya. Nah, matahari terbit itu kan akan ketahuan jika teman-teman riset di lapangan itu muncul jam berapa. Kalau musim begini itu di sebelah barat, di sebelah agak ke utara itu posisinya ada di gunung kah atau apakah, itu yang kemudian sudah sangat detail ke sana gitu. Mungkin juga posisi rumahnya, posisi jalan raya, posisi itu kan sudah tergambar semua. Sehingga di treatment ini sudah lebih detail menggambarkan karakter dan situasi. Karakter dan situasi itu ya itu akan berdasarkan riset yang mendalam dan detail itu tadi gitu. Tanpa memahami riset dalam dan detail mungkin teman-teman tidak akan bisa mendeskripsikan sedetail atau seruntut di dalam menulis treatment itu, kurang lebih gitu. Oke, baik. Saya lihat di situ juga ada kalimat-kalimat per paragrafnya gitu ya, cuma 2 kalimat bahkan 3 kalimat gitu. Ini saya membayangkan bahwa di treatment ini nantinya akan bisa menjadi bahan untuk dikembangkan lagi menjadi sebuah shortlist gitu ya. Nah mungkin nanti kan sebenarnya ketika tapi nanti mungkin di lapangan gitu. Ya. Nah biasanya kan dari treatment ini kalau secara lebih detail lagi dia akan masuk di shooting script kan. Tapi shooting script ya. Shooting script itu bisa dilakukan atau bisa juga tidak. Kita itu tergantung kelasnya mencukupi atau tidak gitu. Karena menulis shooting script agak lebih detail dan dia per shoot per day gitu. Tapi kalau kita paling enggak treatment ini muncul dari hasil riset lapangan ya. Ya harus berdasarkan riset lapangan gitu, karena ini menjadi patokan seperti di dalam produksi gitu. Mungkin secara produksi sederhana kan ini ketika nanti masuk di dalam proses produksi di semester depan kan teman-teman sebelum turun lapangan pertama paling enggak harus membuat shoot list, terus kalau akan ada interview ya interview listnya seperti apa, terus kemudian schedulingnya seperti apa gitu. Nah itu semua akan berdasarkan pada riset awal itu, terus kemudian sinopsis, treatment dan sebagainya itu akan menjadi patokan di dalam produksi. Oke, baik, saya kira sudah panjang lebar kita membicarakan tentang menulis sinopsis dan treatment yang didahului dengan ide dasar, film statement, logline, barulah kita menulis sebuah sinopsis dan treatment. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman juga menonton kembali podcast-podcast kita yang membicarakan tentang form ide dasar, ada juga tentang riset dokumenter ya, bagaimana kita membuat jurnal harian gitu. Nah setelah itu barulah kita sampai pada tahap sinopsis dan treatment. Nah dokumenter menurut saya ini juga sistemnya ya tidak bisa sekali kita jalan langsung dapat. Saya kira ini juga bertumbuh juga ketika kita di lapangan mendapat data baru, itu pasti akan bertumbuh ya. Tapi tentunya dengan perencanaan yang lebih matang, perencanaan yang jelas, fokus, dokumenter kita akan bisa lebih terkontrol secara perencanaan dan gagasannya bisa lebih fokus dan bisa terkontrol ceritanya gitu. Saya kira itu sih. Mas Adi ada tambahan? Ya mungkin sebenarnya kan membuat dokumenter itu kan paling dasar dari seluruh film itu kan dimulai dari dokumenter. Nah ketika teman-teman sudah memulai dengan metode riset yang baik, metode membaca yang baik, metode menuliskan sesuatu yang baik, itu nanti akan mudah juga jika teman-teman masuk misalnya di film drama dan sebagainya gitu. Karena basicnya sebenarnya sama, tapi kemudian cuma perlakuannya saja yang berbeda gitu. Pendekatan faktual sama
fiksi itu kan agak berbeda gitu, tapi fiksi juga kan selalu berpijak pada unsur-unsur faktual gitu, peristiwa apa yang sebelumnya terjadi gitu. Nah, di dokumenter juga selalu Mas Tobon bilang itu kan kadang fakta itu bagaimana dibuat seimajinatif mungkin gitu. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus ingat gitu, bahwa di dokumenter ini bukan sekedar membuat filmnya yang penting gitu, tapi metodenya, prinsip-prinsipnya atau tata urutannya itu harus benar dulu gitu, baru kemudian kita akan bisa membuat film yang baik. Kurang lebih sih gitu. Oke, terima kasih Mas Ardi sudah bergabung di podcast kali ini. Ya, Panjang lebar kita membicarakan. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang mempelajari tentang perencanaan film dokumenter. ya. Baik, saya kira itu aja dari kami. Kita ketemu di podcast mendatang. Sekali lagi terima kasih Mas Kisno Ardi. Selamat, sama-sama Mas Budi. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.